Baik, saya ingin ke Mas Hanta menjawab pertanyaan menggantung tadi. Apakah yang terjadi kemarin begitu banyak sekali serangan personal dan hal yang mana yang bisa dikatakan merupakan serangan personal dan ini nggak masuk bagian dari serangan personal, Mas Hanta? Ya, Tisa, pertama soal serang menyerang dulu ya. Siapa menyerang, kemudian siapa yang diserang, pola ada yang ofensif, yang di defensif dan seterusnya. Ini saya kira posisi ini wajar. Kenapa? Karena debat ini kan kalau kita lihat debat capres tapi cita rasa calon menhan kemarin itu. Isunya memang sangat menhan. Yang kedua debatnya seperti satu incumbent versus dua penantang. Kenapa saya mengatakan ada istilah incumbent padahal Pak Jokowi tidak maju lagi? Karena tiga hal. Satu, pasangan Prabowo Gibran ini didukung pertama tentu karena menhannya, posisi Pak Prabowo sebagai menhan. Wajar kalau kemudian diserang, saya kira tidak ada yang aneh. Yang kedua, posisi Pak Jokowi di mana Pak Prabowo mengambil Mas Gibran sebagai Jokowi Junior itu kan memperkuat posisi incumbенsinya. Nah, sehingga posisi Pak Jokowi dan persepsi publik berada di paslon nomor 2 ini memperkuat posisi mereka berada di incumbent. Dan biasanya incumbent kan diserang. Nah, yang ketiga ini yang paling penting karena secara elektabilitas posisi paslon 2 ini kan berdasarkan berbagai macam data survei tertinggi, bahkan mereka menargetkan untuk menang dalam satu putaran. Nah, pada posisi ini dengan berbagai macam tadi ada faktor Pak Jokowi dengan infrastruktur kekuasaannya, infrastruktur mesin politik, pendukungnya dan seterusnya, dua penantang lainnya itu dengan waktu yang relatif semakin singkat. Kita lihat Pilpres tinggal 1 bulan lebih kepada debat yang lalu, maka wajar ibarat pertandingan sepak bola. Kalau kemudian ada ketertinggalan dalam skor pertandingan, itu harus menyerang. Tidak ada pilihan lain. Kalau sama-sama misalnya posisinya imbang, itu semakin hati-hati. Sehingga yang bisa kalau sama-sama diam, tenang, tidak ada menyerang, itu selain posisinya tidak menarik, ya tidak berubah. Posisi elektabilitasnya wajar kalau kemudian Mas Ganjar, Mas Anies lebih kuat serangannya kepada Pak Prabowo. Selain posisi Pak Prabowo didukung oleh Pak Jokowi dalam tanda petik tadi ya. Nah, karena itu dengan waktu yang istilah saya dalam ibarat pertandingan sepak bola tadi, maka yang mungkin bisa berubah ya dengan serangan yang kencang oleh yang masih tertinggal, atau dia bisa berubah berharap ada blunder politik. Kalau antara dua itu yang terjadi, maka kemungkinan konstelasi elektabilitas akan berubah. Jadi dalam konteks ini wajar kalau ada siapa yang diserang dan menyerang. Kalau kemudian Pak Prabowo yang menyerang, kemudian Pak Anies tenang-tenang saja, itu kan terbalik posisinya. Itu satu. Yang kedua, saya ingin menjawab pertanyaan Tisa tadi. Menurut saya begini ya, debat yang berkualitas itu mestinya ada 3 aspek, ada 3 amunisi yang ditarungkan. Pertama ada sisi gagasan, visi misinya, programnya. Ini yang harus ditempurkan. Jadi dalam konteks ini KPU membuat formatnya bagaimana membuat diferensiasi, memfasilitasi agar program-program yang ditampilkan oleh paslon itu punya diferensiasi, punya pembeda. Bagaimana formatnya untuk menstimulus itu? Itu satu. Sehingga kalau kemudian kebijakan, program yang diserang itu bagus. Sehingga kita sebagai penonton, calon pemilih itu bisa membedakan antara satu yang lain. Nah, substansi ini kan kadang kalah, kadang berkurang dari isu-isu yang lain. Tapi jangan lupa tidak hanya substansi program Tisa, yang kedua adalah wajar dan sah-sah saja yang ditempurkan adalah rekam jejaknya si kandidat. Bagaimana soal personal, tanda petik ya, personal rekam jejak dia ketika dia menjadi gubernur, ketika dia menjadi menjadi menteri, kebijakan dia sebagai menteri kemudian diserang, itu juga wajar. Dan inilah yang membuat dinamis, menurut saya wajar saja. Dan yang ketiga tentu dari sisi kompetensi, kemampuan dia dalam skill dalam kepemimpinannya, kalau kemudian diberikan catatan juga wajar. Nah, karena itu formatnya Tisa menurut saya selain memfasilitasi diferensiasi soal program, yang kedua KPU harus, saya kira penting untuk memberi ruang debat ya. Beda dengan dialog. Dialog kan biasa tanya jawab. Nah, sehingga yang didebatkan itu rasional apa enggak? Ini masuk akal atau tidak? Itu wajar. Itu yang menurut saya justru menarik kalau diperdebatkan. Tetapi debatnya itu seperti Tisa tanyakan tadi, tergantung pada kandidat masing-masing apa yang didebatkan dan bagaimana menyerang. Kalau yang didebatkan itu, yang diserang itu berdasarkan fakta, berdasarkan data, itu akan memperkuat posisi elektoralnya. Tapi kalau kemudian itu hanya sekedar serangan pribadi, sentimen sifatnya, kemudian tidak punya data, tidak punya basis indikator penilaian dan seterusnya, itu tidak efektif. Justru akan menyerang balik, dia akan dianggap sebagai sekedar menyerang. Itu tergantung pada kandidat masing-masing. Yang kedua, bagaimana cara menyerang? Itu sah-sah saja. Tapi kalau pola menyerangnya itu dengan secara vulgar,
tradisi pilpres di Indonesia agak beda dengan di Amerika. Kita punya kultur, budaya timur, dan seterusnya. Tapi kalau serangannya tajam, itu akan efektif seperti di debat-debat Amerika, di Capres Amerika. Kalau di Indonesia menurut saya agak hati-hati. Yang disasar itu jangan salah target. Yang disasar itu kan bukan pendukungnya Mas Anies, bukan pendukungnya Mas Ganjar masing-masing, bukan pendukungnya Pak Prabowo. Tapi orang-orang yang masih belum menentukan pilihan, undecided dan swing voters. Ini yang harus disasar. Jangan sampai keliru. Kalau bahasanya Mas Iqbal, jangan berdakwa kepada orang yang sudah punya iman kuat. Justru orang yang belum punya iman politik, belum punya pilihan politik yang harus digeser. Jangan sampai Mas Anies, Mas Ganjar menyerang, itu yang tepuk tangan riuhnya pendukungnya yang sudah strong. Sementara yang di tengah antipati misalnya, itu yang harus diukur. Begitu juga, mungkin bisa juga kalau kemudian itu strategi untuk membuat blunder politik di lawan politik. Kalau Pak Prabowo tidak bisa merespon dengan baik, kemudian ada blunder, itu juga bisa mencetak skor. Nah, saya kira dalam konteks ini masing-masing kandidat pada posisi menghitung dampak elektoralnya seperti apa. Kan yang disasar itu siapa? Kalau kita beda tadi soal orang belum punya pilihan dan belum mantap. Yang kedua, antara pemilih Jokowi dan kontra Jokowi. Kan punya segmentasi masing-masing itu. Yang ketiga, tipologi pemilih, ada pemilih rasional, ada pemilih psikologis, dan pemilih sosiologis. Dan satu lagi, Tisa, menurut saya penting buat KPU segera masukkan, ini di luar konteks serang menyerang, di bagian akhir harus ada semacam ini ya, justru dianjurkan berdiri semua, saling salaman dan seterusnya. Saya tidak melihat di debat terakhir tidak ada. Itu ya, sehingga kalau itu ada, Mas Andro, tidak perlu ada pertanyaan dari media kepada salah satu. Mas Hanta tadi mengatakan kenapa 01 dan 03 agresif karena secara elektabilitas masih tertinggal dari 02. Apakah karena itu akan tetap mempertahankan?